kita langsung saja akan melihat di dalam kitab Yohanes 4 ayat 23 hingga 24. Yohanes 4 ayat 23 hingga 24, ayat yang sangat kita kenal, ayat yang kita sering membaca. Nah, pada pagi yang indah ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, sampai kita pamit berdiri bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, Yohanes 4 ayat 23 hingga 24. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Saudara, kalau kita melihat ayat ini terdapat dalam satu perikop tentang bagaimana Tuhan Yesus bercakap-cakap, berbicara dengan seorang wanita Samaria yang sedang mengambil air. Ya, yang sedang mengambil air. Ini luar biasa, Saudara. Kalau kita lihat Yohanes 4 ini, kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus sedang mengkonseling gitu ya, sedang mengadakan proses konseling ya. Apa itu konseling bahasa Indonesia? Konseling gitu ya, sedang mengadakan proses pembinaan konseling. Apa itu konseling gitu ya? Tahu ya? Ya, konseling itu Saudara ya, kita mengkonseling seorang wanita. Dan nanti kalau kita lihat, ternyata wanita ini punya masalah yang luar biasa ya. Kita lihat cara Tuhan luar biasa. Ketika Yesus datang di sumur Yakub itu adalah sumur di mana orang-orang Yahudi dan Samaria itu suka mengambil air di sana. Dan Tuhan Yesus ada di sana. Memang ada beberapa versi kalau kita melihat di dalam di Alkitabnya, di latar belakang orang-orang Yahudi tentang sumur Yakub ini, mereka kebiasaannya mengambil air ini pagi dan sore. Tetapi wanita Samaria ini mengambil air di siang hari. Kenapa? Ada dua latar belakang. Yang pertama, orang-orang Samaria ini dengan orang Israel itu tidak pernah bisa bertemu. Ya, orang Israel itu betapa membenci orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria ini adalah orang-orang Israel yang ditawan oleh orang-orang Samaria. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu ditawan oleh Samaria, kerajaan Israel, kerajaan Yahudi ditawan oleh bangsa Babel. Nah, lalu bangsa Israel sudah mengalami kawin campur, ya, sehingga orang-orang Israel Samaria ini sudah tidak murni, sudah sangat-sangat tidak murni. Nah, orang Israel itu punya jiwa nasionalisme yang begitu tinggi sampai hari ini. Dia punya rasa jiwa nasionalismenya begitu tinggi, sehingga orang-orang Yahudi ini menganggap orang-orang Israel sudah menjadi kafir. Walaupun orang-orang Israel yang sudah bercampur dengan orang Samaria ini, yang disebut orang Samaria ini, masih menganggap dirinya orang Israel. Tetapi orang Yahudi sangat menolak. Bahkan nanti kalau kita lihat di Perjanjian Lama dikatakan, karena menolaknya sampai pakaian yang pernah dipakai oleh orang Samaria nggak boleh dipakai juga. Alat-alat yang pernah dipakai oleh orang Samaria itu orang Israel nggak boleh pakai. Itu sebuah kenajisan. Ya, luar biasa. Israel itu luar biasa sekali, Saudara ya. Nah, kita lihat latar belakang ini ada pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan seorang wanita Samaria yang sedang mengambil air di siang hari. Lalu yang kedua latar belakangnya adalah, nanti kalau kita lihat, ternyata wanita Samaria ini punya masalah yang begitu serius dengan moral, sehingga mungkin ya wanita Samaria, kenapa dia mengambilnya siang hari? Pasti dia menjadi pembicaraan oleh orang-orang lain. Apalagi sudah namanya wanita sudah ya, waduh, sudah kumpul itu, wah, gosipnya itu luar biasa ya. Apa artinya gosip? Gosip itu artinya digosok-gosok semakin sip, gitu Saudara ya. Digosok-gosok semakin sip. Ibu-ibu kalau ngantar sekolah ramai Saudara ya. Itu dari beras naik, BBM naik, sampai ngerasani tetangganya yang baru beli motor, beli anting-anting, giwang, itu bisa dirasakan Saudara. Nah Saudara,
Tetapi wanita ini karena punya latar belakang yang berbeda, sehingga dia mengasingkan dirinya. Ya nanti kita baru ketemu, saudara, baru tahu setelah dalam proses pembicaraan Tuhan Yesus luar biasa cara ngomongnya, sampai akhirnya Yesus menemukan titik persoalan yang dihadapi oleh wanita Samaria. Luar biasa ya. Jadi Yohanes 4 ini ternyata merupakan penginjilan Yesus kepada satu orang. Jadi Yesus itu cinta walaupun cuma satu orang saja, ya satu orang saja. Tuhan itu menghargai. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, nanti kita pinjil, satu orang bertobat, satu jiwa bertobat, ribuan malaikat di surga bersorak-sorai. Tuhan itu menghargai jiwa, saudara. Satu jiwa saja. Yesus harus menyeberangi danau, ya, diserang oleh badai yang begitu luar biasa, hanya menyelamatkan satu orang yang kerasukan setan. Nah saudara, kalau ada orang kerasukan setan biasanya didatangi atau kita lari, tinggalkan. Betul ya? Kalau kita sekali ada orang kerasukan setan, kita tinggalkan. Yesus didatangi, harus melawan badai, hanya melayani satu orang di Gadara, kita tahu. Nah Yesus betapa mencintai jiwa. Nah wanita Samaria dilayani Tuhan. Waktu itu Tuhan Yesus ketika tahu bahwa dia akan melayani wanita ini, Yesus tahu keberadaan wanita ini, dia suruh pergi murid-muridnya, betul ya? Ada 12 orang suruh pergi, sudah mencari. Semuanya akan pergi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sedang memeseling wanita ini dengan pembicaraan yang luar biasanya lagi. Yesus minta air di mana timbanya itu dipakai, ya timbanya itu dipakai juga oleh orang Samaria, dan itu sesuatu yang rasanya najis bagi orang Israel. Yesus tidak membeda-bedakan. Ini luar biasa, kasihnya Tuhan luar biasa, sehingga memang kalau bicara kasih, Yesus itu betul-betul seorang yang memberikan teladan yang luar biasa. Mahatma Gandhi itu sampai begitu mengidolakan figur Tuhan Yesus karena melihat bahwa Yesus ini punya kasih yang luar biasa, sehingga dia sempat membuat statement, kalau orang Kristen di dunia hidup sama seperti Kristus, maka semua orang di dunia akan menjadi orang Kristen. Nah berarti kan ini sebenarnya sebuah sindiran ingin menyatakan berarti orang Kristen ini tidak hidup seperti Kristus. Dia begitu mengagumi Yesus ini. Nanti kalau kita lihat sejarahnya orang-orang Samaria ini, saudara, ya orang Samaria ini adalah orang-orang yang tertolak. Karena tertolak, tetapi mereka masih menginginkan sebagai orang Yahudi. Mereka masih berpikir dia adalah orang pilihan Allah. Mereka tidak boleh lagi beribadah di Yerusalem. Mereka membuat tempat ibadah di Gerizim namanya. Mereka membuat duplikat sinagoge, tempat ibadah. Mereka beribadah seperti orang-orang Israel. Mereka memegang Pentatok, ya, 5 hukum Taurat. Hanya itu saja sayangnya. Mereka tidak punya imam, saudara. Jadi mereka tidak punya imam, dan akhirnya mereka mencoba mengembangkan ibadah menurut cara mereka, dan akhirnya ini yang membuat mereka salah dalam beribadah. Nanti kan kalau kita lihat di dalam pembicaraan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya, tentang orang-orang Samaria ini, coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 26 dan 29, ini tentang keberadaan orang Samaria, saudara. Keberadaan tentang orang Samaria. 2 Raja-Raja 17 ayat 26 hingga 29. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawan dan yang Tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum, tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri ini. Sebab itu dilepaskannya nyala singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka, oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Nah inilah orang-orang Samaria, saudara. Akhirnya membuat peribadatan dengan cara mereka sendiri, dan akhirnya ini salah.
Ya, dan ini akhirnya salah. Dan itu nanti yang kita lihat bagaimana diluruskan oleh Tuhan tentang penyembah ini. Nah, sudah dikatakan, nanti kita kembali masuk kepada topiknya, dikatakan tetapi saatnya akan tiba, akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pagi yang kita belajar bagaimana kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena ini sesuatu yang bersifat keharusan. Banyak sekarang orang istilahnya mengadakan kata worship. Ya, kita mengadakan worship, kita mengadakan penyembahan. Kadang belum juga saudara ya. Puji-pujian itu selain dibedakan ya. Kita nyanyi lagu penyembahan, kita nyanyi lagu pujian, bingung juga saudara. Bedanya pujian dan penyembahan itu apa itu? Ya, sepertinya dibedakan. Nah, sebenarnya kita semua menyembah Tuhan melalui puji-pujian. Waktu saudara bersuka cita, itu lagu penyembahan, betul nggak saudara ya? Itu lagu penyembahan dalam bentuk puji-pujian. Sekarang ini ada praise and worship, pujian dan penyembahan. Kalau lihat Alkitab nggak ada juga saudara seperti itu ya. Jadi kita menyembah Tuhan melalui puji-pujian. Jadi pada waktu engkau menyanyi, engkau mengagungkan Tuhan, kita sedang menyembah kepada Tuhan. Kita sedang menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau menyembah kepada Tuhan, dan itu memang merupakan gaya hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki gaya hidup yang selalu menyembah kepada Tuhan, selalu mengagungkan Tuhan. Dan itu dikatakan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Pertanyaannya, sudahkah kita ini menyembah dalam roh dan kebenaran? Nah, apa maksudnya saudara? Nah, saudara, menyembah di sini itu menggunakan kata proskuneo. Proskuneo itu sebenarnya bicara tentang seperti seorang anjing peliharaan yang selalu mengikuti tuannya. Nah, saudara, saya melihat ada beberapa jemaat yang punya anjing setianya luar biasa. Kemana-mana diikuti, tuannya dijauhin jegok saudara. Ya, tuannya tidak apa-apa, anjingnya jegok saudara. Karena dia berpikir, wah ini tuannya mau dinakali, dia bisa jegok saudara. Nah, proskuneo itu diambil artinya seperti itu, seorang anjing yang selalu memperhamba kepada tuannya, memperhamba kepada Tuhan. Ini kan karakternya anjing sama tikus beda, anjing sama kucing lain saudara. Kalau saudara punya kucing, dia jadi tuan, betul nggak? Maunya dilayani. Anjing itu selalu melayani, anjing itu setia. Makanya di Jepang ya ada cerita anjing itu kenyataan ya. Achiku ya, pernah membaca ya. Itu memang sejarah dan sampai sekarang itu ada tubuhnya sudah. Seorang anjing begitu setia menunggu Tuhan. Seorang profesor yang dia bekerja di luar kota menggunakan menggunakan kereta. Nah, anjing itu selalu menghantar tuannya. Nanti dia ketika tuannya pulang dia akan tunggu di situ. Dan ternyata tuannya meninggal ketika mengajar. Dan dia menunggu. Anjing itu selalu menunggu tuannya sampai dia mati. Nah, saudara, gambaran proskuneo itu seperti itu, sebuah kesetiaan dari seorang hamba yang selalu mengabdi, selalu mengagungkan, selalu membela tuannya. Itu menyembah dalam pengertian Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Nah, saudara, kalau saudara menyembah kepada Tuhan, hidup kita itu harus selalu mengabdikan diri kepada Tuhan. Hidup kita ini hanya untuk Tuhan kita. Kita harus selalu memuliakan Tuhan kita, menjaga kewibawaan Tuhan kita. Itu yang dimaksud dengan proskuneo. Pertanyaannya, sudahkah kita menyembah dalam konteks seperti itu? Atau kita menyembah yang biasa saja? Bahkan kadang kita kesel waktu puji-pujian, seringkali puji-pujian itu stratanya nomor 2 setelah firman Tuhan. Enggak saudara, ibadah itu sebuah rangkaian dan semuanya sama penting ya. Kalau puji-pujiannya lama, saudara bayangkan saudara ya, nyanyi sama weleh. Nah saudara, di tengah penyembahan saudara bolak weleh suwemen. Saudara sedang menyembah Tuhan, saudara sedang mengagungkan Tuhan. Berikan hidupmu itu. Nikmati penyembahan itu.
Dan saudara rasakan sukacita yang luar biasa. Ingat firman Tuhan katakan, Allah bertahta di atas puji-pujian. Dan itu betul, saudara. Puji-pujian bisa menjadi berkat yang luar biasa. Puji-pujian juga bisa menjadi kutuk yang luar biasa. Firman Tuhan katakan di mulut yang sama keluar pujian, sementara yang satu keluar kutuk. Berapa banyak waktu kita memuji Tuhan, kita tidak menyembah Tuhan, kita tidak mengagungkan Tuhan. Ya, yang kita lihat ini jameh, wah wes telati. Di sini nggak ada, sana saudara, sama. Kita harus mengerti dulu makna puji-pujian dan penyembahan, makna menyembah Tuhan, dan jadikan menyembah proskuneo itu menjadi merupakan gaya hidup kita. Bukan hanya dalam ibadah, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus selalu ada dalam posisi menyembah kepada Tuhan. Bukan aktivitas menyembah loh saudara ya. Bukan aktivitas menyembah yang jalan haleluya. Bukan. Menyembah itu merupakan hakikat hidup kita. Bagaimana kita menghargai Tuhan kita. Kita selalu menjaga wibawa Tuhan kita selalu ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan kita. Sehingga kalau kita ada dalam posisi seperti ini, hidup kita selalu ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Dikatakan menyembah dalam roh. Apa dimaksud? Roh di sini bukan Roh Kudus. Banyak Yohanes 4 ayat 23 hingga 24 ini ditafsirkan menyembah dalam roh itu glosolali. Kita berbahasa roh, tidak. Bukan. Roh di sini adalah kita ini, Allah itu adalah roh. Allah itu tidak, roh itu tidak diikat oleh ruang dan waktu. Ada dua makhluk, masih ingat saudara? Ada dua makhluk yang diciptakan Allah bersifat kekal. Binatang tidak kekal. Makanya binatang begitu meninggal dunia, ya sudah. Makanya kalau saudara punya anjing yang meninggal dunia, dikubur ya boleh saudara ya, boleh saudara. Di Belanda itu kuburannya mahal-mahal kata saudara. Bayangkan, diupacarain gitu saudara. Boleh, tapi jangan panggil pendeta lah. Om doakan supaya Doki masuk surga, tidak bisa saudara. Doki begitu meninggal ya sudah, walaupun Doki nakal, Doki ini tidak bener, biarin aja saudara. Ya, di Solo pernah saudara diundang, ya, kami pernah diundang ya, ada seorang tante apa namanya, dia pemain piano di gereja di kota Solo saudara. Nanti siang datang ya, acara apa tante? Ulang tahun. Senang saudara ya. Terus ditunjuk satu orang pemimpin pujian. Kamu pemimpin pujian, kamu firman. Saya waktu masih pengikut saja, masih remaja kecil. Kita datang bawa kado saudara. Itu sampai tante yang ulang tahun siapa? Doki ulang tahun saudara. Bayangkan, Dokinya ulang tahun dikasih kita, dikasih topi. Nah kadonya ini mau buat apa? Ayo nyanyi, ya nyanyi saudara. Firman Tuhan sampai bingung. Waktu saya tidak ngerti saudara ya, begitu gede-gede. Lah firman Tuhan bodoh itu, masuk Dokinya ngomong tapi ya dia saudara anjingnya bisa dulu gitu. Mungkin tahu hari itu hari ulang tahun spesial katanya. Nah saudara, mereka meninggal sudah. Tapi ada juga kekal, siapa itu? Manusia dan malaikat. Kita ini bersifat kekal. Makanya kenapa saudara ibadah hari ini? Kenapa saudara percaya Yesus? Karena saudara percaya kalau sudah meninggal itu kita nggak selesai. Yang selesai tubuhnya, yang selesai dagingnya, tapi jiwa dan roh kita masih ada saudara. Nah itulah yang kita sebut dengan nanti kalau hidupnya betul masuk neraka. Hidupnya benar cinta Yesus masuk surga. Yang kedua malaikat bersifat kekal. Nah karena itu kita menyembah dalam roh yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah pada waktu itu orang Samaria menyembahnya dibatasi. Maka waktu dia bilang tentang menyembah, dia bilang, oh kami kan ada di tempat ibadah di Gunung Gerizim. Bukan itu, Tuhan katakan bukan itu. Tidak dibatasi orang dan waktu. Orang-orang Yahudi menyembah itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Dia harus pergi ke Yerusalem.
Dan harus pergi ke bait Allah. Nah saudara, kita sekarang tidak, maka saudara bisa berdoa di rumah kan? Saudara bisa berdoa di rumah. Di jalan pun kita bisa berdoa. Nah, pertemuan ibadah, ritual ibadahnya itu setiap hari Sabat oleh mereka, oleh orang-orang Yahudi adalah orang hari Sabat. Kita hari Minggu. Kenapa gereja hari Minggu? Setelah kematian Tuhan Yesus Kristus, setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Yesus bangkit pada hari Minggu. Dan minggu pertama, makanya minggu pertama kita memperingati perjamuan kudus, karena perjamuan kudus diperintahkan Tuhan untuk selalu diperingati. Minggu pertama kita mengingatkan kematian Yesus Kristus. Nah, menyembah dalam roh itu artinya kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada waktu itu dibatasi dengan ruang dan waktu. Orang-orang Israel itu selalu dibatasi dengan ruang dan waktu, tempat. Mereka harus pergi ke satu tempat, mereka harus pergi satu tempat. Lalu berpikir kalau di tempat itulah Allah bekerja, di tempat itulah Allah hadir. Memang konsep perjanjian lama, konsep tabernakel seperti itu. Di mana ada tabut perjanjian, ya tabut perjanjian itu menggambarkan di mana roh Allah itu hadir. Maka ada ruang halaman, ruang suci, ruang maha suci. Dan untuk masuk ruang maha suci tidak semua orang bisa, itu harus imam besar. Itu pun pada hari raya gelabiran besar. Tetapi tabut bait Allah ini, tabut bait suci itu sudah dihancurkan, sudah hilang sejak zamannya mereka ditawan di Babel, dihancurkan. Jadi pada waktu zamannya Tuhan Yesus, bait suci yang dibangun oleh Herodes itu ruang maha sucinya sudah kosong. Nggak ada tabut perjanjian lagi, sudah nggak ada. Nah Tuhan sudah mengajarkan itu, bukan itu. Kita tidak lagi diikat oleh ruang dan waktu. Kita harus menyembah dalam roh. Jadi jangan pernah berpikir, oh saya kalau menyembah di Gua Maria sana rasanya maknyes. Maknyesnya itu karena suasana, saudara. Karena perasaan, bukan karena di situ roh Allah hadir. Roh Allah hadir di mana-mana. Karena Allah itu roh. Jangan konsep kita dibatasi dengan ruang dan waktu, tetapi supaya kita lebih konsentrasi. Karena visi kita ini kan kadang perlu konsentrasi, sudah betul nggak saudara ya? Jadi kalau kita sedang ibadah lalu ada anak yang jalan-jalan rasanya terganggu, itu konsentrasinya saja. Tetapi bukan berarti anak-anak jalan-jalan terus roh Allahnya nggak hadir, enggak saudara. Kita hanya merasa tidak bisa fokus, kita tidak bisa konsentrasi. Makanya di kota Solo saya bilang, karena kita kecil sudah tempatnya ya, anaknya banyak. Makanya kalau seringkali kalau anaknya datang rame, waktu tanya, loh kok nggak datang? Mas, anak saya masih kecil, oh ya nggak bisa kalau ibadah nanti rame. Saya bilang apa sudah. Ya saya sampaikan kepada jemaat, ada anak kecil yang rame, ya maklum, ya mau namanya kecil juga ya, betul kan? Masa anak kecil ditinggal sendiri ya, nggak punya pembantu, dan terus anak baru 1 tahun, nah mama sama papa bisa dulu ya, ini tak kasih makan, tak kasih bubur, nek lapar makan diri, nek aku nanti megang remote, nanti mandi air panas tak siap no, bubar saudara rumah ini. Begitu pulang anaknya kemana nggak ngerti saudara, berangkangan kemana juga nggak ngerti. Nah saudara, tempat tidak menentukan apa-apa, tetapi hati kita yang menentukan. Maka firman Tuhan katakan apa? Gereja yang sesungguhnya, bait Allah yang sesungguhnya siapa sudah? Kita. Coba lihat 1 Korintus 3:16. 1 Korintus 3:16 dikatakan demikian. 1 Korintus 3:16 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Tubuh kita ini bait Allah. Tubuh kita ini menjadi pusat penyembahan kita kepada Tuhan. Jadikan tubuhmu itu di mana roh Allah tinggal, di mana kita boleh menyembah Tuhan. Jadi artinya biarlah tubuh kita ini, hidup kita ini selalu ada di dalam penyembahan kepada Tuhan. Ya.
hidup kita, tubuh kita selalu ada di dalam penyembahan kepada Tuhan. Itu artinya menyembah dalam roh, tidak diikat, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Betapa sulitnya, betapa susahnya orang-orang Israel pada waktu itu. Ya, kalau orang-orang Israel pergi ke Yerusalem, orang-orang Samaria mendirikan duplikatnya, ya pergi ke Gunung Gerizim untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Dan ketika Yesus datang, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dan bahkan ketika Yesus mati, kita masih ingat ya, tabir pemisah antara ruang maha suci dengan ruang suci itu terbelah. Bukan terbelah dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas, tetapi dari atas ke bawah. Dan itu menunjukkan tabir yang memisahkan antara manusia dengan Allah itu sudah dihancurkan, sudah dibuka oleh kematian Yesus, sehingga kita ini diperdamaikan dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa mengagungkan. Walaupun orang Israel sampai hari ini masih mengikuti tata cara mereka, masih mereka ada imam-imam yang setiap hari berdoa. Kalau sudah pergi ke tembok ratapan, sampai hari mereka berdoa sudah. Ya, mereka menggunakan pakaian-pakaian itu, imam-imamnya orang Israel sampai hari ini sudah berdoa di tembok ratapan, ya, menyembah semua. Ikut-ikut lagi ya orang-orang Kristennya Indonesia pergi ke sana melu sembahyang ya, diselip-selip ya. Doanya diselip. Saya pernah ada yang nitip lagi waktu mau berangkat kemarin, Pak nitip yo selip ngomong saya saudara ya, nitip saudara ya, mas gue tak doa no, dipikirnya kalau di Yerusalem sana doanya lebih mandi saudara. Orang Israel nolak Yesus loh saudara ya, pikirnya di sana tuh lebih mandi, pikirnya dibaptis di Sungai Yordan itu lebih mandi daripada di Siloam. Lo lebih mandi Siloam loh saudara ya, saudara. Siloam itu kolam yang luar biasa. Nanti kalau kita lihat sejarah di dalam Alkitab, cerita di Alkitab, makanya kan ada orang nama baptisnya dua, Sefanya Timotius Agus Suryanto. Itu baru pergi sekali, besoknya pergi lagi baptis lagi, Nehemia Sefanya Timotius Agus Suryanto. Lu mau menek baptis menek lama-lama Matius Markus Lukas ya mau komplit saudara, komplit. Lo bangga saudara. Makanya kemarin waktu saya membimbing, saya bilang saya mau baptis. Yang pernah dibaptis, saya tidak mau baptis kalian. Saya melanggar hakikat saya sebagai hamba Tuhan, karena itu nggak betul, pengajarannya salah. Baptis ya sudah sekali. Saudara, Isa itu mau biasa saudara, tapi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi baptis nggak perlu di Yordan. Coba kalau baptis di Yordan, nggak bisa saudara. Hanya orang-orang yang mampu saja. Mahal di sana. Tapi syukur kepada Tuhan ya, Tuhan sudah mengubah di perjanjian baru. Kita tidak lagi menyembah dalam secara fisiknya, tapi dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya dalam roh saja, tetapi dalam kebenaran. Artinya kebenaran apa saudara? Ya, kebenaran itu artinya ya kita harus selaras dengan kebenaran. Kebenaran itu siapa? Yesus. Yesus itu adalah kebenaran. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjelma menjadi manusia dalam Yohanes 1:14 ya, yaitu Yesus Kristus. Lalu Yohanes 17 dikatakan, ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran ya, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Allah itulah kebenaran. Dan ketika Yesus naik ke surga, Yesus sudah meninggalkan kebenaran itu dalam bentuk pernyataan yang tertulis, yaitu firman Tuhan. Karena itu kita menyembah bukan hanya menyembah saja saudara. Banyak orang menjadi penyembah kelihatannya. Banyak gereja-gereja ada profesi loh saudara. Sekarang profesi kalau
kalau di gereja juga bisa pernah tanya ya, Bapak mainnya apa? Oh, saya menjadi penyembah. Loh, penyembah bukan profesi, semua kita harus jadi penyembah. Bukan tim penyembah, bukan profesi penyembah. Jadi profesi banyak jadi profesi penyembah, saudara. Profesi penyembah, dia melakukan aktivitas penyembahan, tetapi hatinya juga menyembah kepada Tuhan. Kita semua penyembah, bukan sebuah profesi. Bukan karena dalam ibadah mereka nyanyi gitu, itulah penyembah. Tidak semua penyembah. Dalam kebenaran itu apa? Harus hidup dalam kebenaran. Jadi penyembah yang sejati, bukan melakukan aktivitas penyembahan. Saya bisa katakan, saudara, banyak orang melakukan aktivitas penyembahan, tetapi hatinya, hidupnya tidak sedang menyembah kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yesaya 29 dan 13. Yesaya 29 dan yang 13 dikatakan demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini orang Israel. Nanti kalau kita lihat di Yesaya pasal yang pertama, dan aku muak dengan persembahan. Jadi dengan bibir, dengan mulut menyembah. Tapi dikatakan hatinya menjauh. Dan mereka melakukan ibadah hanya diperintahkan oleh manusia, dan itu dihafalkan saja. Ya memang ibadah perlu sebuah liturgia, ya, supaya tertib. Tetapi bukan berpatokan pada liturgia saja. Makanya saudara kalau pergi ke gereja-gereja berada yang Protestan, Katolik, ya, mereka sudah ada liturginya. Datang di beltet, pendetanya masuk, diiringi dengan majelis yang masih ada yang dari dulu GKJ, sudah ya, kan gitu ya. Datang pendetanya, majelisnya duduk, waktu toga. Coba kita lakukan besok minggu gitu ya. Pendetanya masuk, majelisnya kiri di belakang. Lalu dibuat liturgia, aturan. Saya pernah melayani di gereja-gereja Protestan ya, harus menggunakan toga, ya, menggunakan toga. Nggak salah, tidak salah. Liturgi itu tidak salah. Semua pasti punya liturgi. Kita juga punya liturgi, sudah. Betul nggak? Coba minggu depan jam 6 datang sakut baru ujian. Mesti kan tuh, pasti kan semua. Iya tuh orang genah, pendeta orang genah. Padahal yang genah secara terbaik genah, sudah. Tapi sudah pasti katakan ini bagus, orang genah itu basic. Padahal kita tidak ada yang mengatur, sudah. Khotbah dulu, ujian dulu, doa dulu, kan nggak ada, sudah. Betul nggak? Ada beberapa pemimpin ujian saya melihat waktu doa nggak berdiri, duduk, betul nggak? Saya tahu pasti harus ngerasani. Ini tuh penyembahan orang ngadeg, orang enak, orang mantep katanya. Ini bukan masalah enak, masalah menyembah gitu kan. Tetapi masalah kultur, betul nggak? Kultur itu memang sesuatu yang budaya kita sudah jalani, lalu tidak dilaksanakan, biasanya mengganggu. Ya, mengganggu secara etis, secara etika. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan ya nggak apa-apa. Tetapi ya jangan suka-suka begitu, sudah. Memang mengganggu itu membuat jemaat kurang nyaman juga, sudah ya. Waduh, piye itu. Ada saudara kan mungkin pujian lagu kenceng dulu, betul nggak? Coba lagu dulu. Alam Yesus kita bersaudara. Terus baru doa, baru penyembahan, lalu firman. Pasti batin. Itu ibadah kok ini. Padahal ya kita nggak apa-apa, sudah. Nah, liturgia itu tidak apa-apa, boleh, ya. Liturgia boleh, saudara, boleh. Ya, tetapi bukan sekedar itu yang menjadi patokan kita. Lalu kita berpikir kalau kita sudah melaksanakan liturgia itu mlebu surga, gitu. Oh, sudah aman, sudah, karena kita menjalankan berdasarkan aturan-aturan. Liturgi itu dibuat oleh aturan-aturan manusia, betul nggak? Kalau aturan Tuhan sama dong. Liturginya orang Pantekosta sama Pantekosta aja bisa beda, saudara. Ada yang
Dan setiap gereja pasti akan mempunyai liturgi itu berdasarkan kulturnya masing-masing ya, kebiasaannya masing-masing. Kebiasaan itu membuat sebuah kultur, sebuah budaya. Tidak salah, tidak salah saudara. Tetapi bukan sekedar itu yang dikatakan oleh Yesaya. Orang Israel itu hanya itu. Kalau berpikir kalau hidup sudah berdasarkan aturan-aturan itu, lalu masuk surga. Tidak. Tuhan mau hati kita yang menyembah kepada Tuhan. Tuhan mau hidup kita persembahkan kepada Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang hanya melakukan aktivitas-aktivitas penyembahan, aktivitas-aktivitas pujian, aktivitas-aktivitas ibadah, tetapi hatinya tidak ibadah. Maka di dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Itu ibadah yang sesungguhnya. Mempersembahkan hidup kita itu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Kita memuji Tuhan, kita memimpin pujian, kita menjadi orang-orang tim pelayan-pelayan ibadah. Tapi setelah turun, kita hidupnya nggak betul, nggak ngerti. Itu bukan penyembah dalam kebenaran. Tapi menyembah dalam kebenaran, hidup kita selaras dengan kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Maka dikatakan akan datang dan sudah datang. Kita akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam hidup kita. Kita menyembah dalam roh yang tidak dibatasi oleh waktu. Artinya dimanapun engkau ada, di situ engkau sedang menyembah. Karena Allah kita Allah roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jangan hidup kita begitu masuk gereja kita setel hidup kita harus benar, kita harus kudus. Karena ini rumah Tuhan. Hormati rumah Tuhan. Saudara-saudara menghormati Tuhan bukan hanya ketika di rumah Tuhan. Dimanapun engkau ada, hormati Tuhan. Ketika engkau tidak ada di rumah, hormati Tuhan karena di rumahmu Tuhan ada. Ketika engkau bekerja, hormati Tuhanmu karena Tuhan ada. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Hormati Dia dan selaraskan hidupmu dengan kebenaran. Karena engkau harus menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan semaunya kita. Menyembah harus dengan roh dan kebenaran, bukan menurut konsep kita. Kebenaran itu menjadi konsepnya Tuhan, bukan kebenaran konsep kita. Ada banyak kebenaran-kebenaran di dunia ini. Saudara, kebenaran itu harus berdasarkan kepada firman Tuhan, sebab firman itu kebenaran. Dan Yohanes 17 kata, kuduskanlah mereka. Kita harus dikuduskan sesuai dengan kebenaran. Jadi saudara, standar kekudusan kita itu sesuai dengan firman Tuhan, bukan standar kekudusan itu menurut kita. Karena Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman itu kebenaran. Jadi kita hidup kudus itu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan menurut konsepnya kita, jangan menurut konsep etika masa kini, etika situasi itu diciptakan, dibuat oleh namanya Fletcher. Fletcher ini orang ateis. Dia membuat sebuah prinsip etika. Dia berkata segala sesuatu kalau dasarnya kebaikan itu nggak apa-apa, itu benar, itu sah, itu masuk surga. Itu Fletcher. Dan etika situasi ini berkembang. Yang penting situasinya. Selama kita berbuat itu situasinya untuk kebaikan, nggak apa-apa. Robin Hood itu mereka masuk surga. Karena Robin Hood itu mencuri, merampok, membunuh untuk menolong orang miskin. Menurut saudara masuk surga nggak Robin Hood? Kalau nggak bertobat nggak masuk surga. Saudara, mana ada? Mau alasannya membantu, alasannya untuk ngobatin mamanya yang sedang sakit, mencuri, dosa ini dosa. Tapi oleh Fletcher dikatakan nggak apa-apa.
Coba dalam situasi apapun Allah kita masih hidup, amin. Dalam situasi apapun Allah kita masih berkuasa, amin. Walaupun secara manusia sepertinya situasi kita terjepit dan kita nggak punya langkah lain kecuali berbuat dosa, melanggar firman Tuhan. Kalau kita melangkah untuk melanggar firman Tuhan, lalu kita mencoba membenarkan dengan etika situasi. Kan situasinya begini, berapa banyak kita seperti itu? Dan tokoh-tokoh Alkitab banyak akhirnya mengakibatkan melanggar kebenaran karena etika situasi. Salomo, ya, situasinya kan karena dia raja, dia orang yang hebat. Hati-hati saudara, makanya kan ada 3 tahta, harta, wanita dan pria. Nah, saudara, kalau hanya wanita kok prianya marah saudara ya. Wanita dan pria, wanita ya sama saja, berdua, bukan hanya pria saja, saudara. Sama. Kalau pria selingkuh kan yang diselingkuh siapa? Nah, sama. Kalau sudah harta, ada tahta, oh datang semua, tidak usah cari, saudara datang. Masih ingat kan ada seorang pengusaha ketika dia makan siang ternyata wanita itu sudah membuntuti pengusaha ini. Pengusaha merah ya saudara, langsung dia tembak. Wanita yang begitu cantik, Pak, saya mau menikah dengan Bapak. Pengusaha katakan, saya sudah punya istri, nggak apa-apa Pak, jadi sisi menang, boleh. Luar biasa sudah. Lalu bapaknya ngomong apa? Iya, kamu ngomong begini karena apa namanya sekarang 25 tahun yang lalu, mau nggak? Saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Tapi wanita yang mendampingi saya sekarang ini 25 tahun yang lalu setia. Di tengah saya susah, di tengah saya nggak punya apa-apa, dia mau menikah dengan saya. 25 tahun yang lalu kalau kamu ketemu dengan saya, beda ceritanya. Mungkin kamu mau menikah dengan saya. Kenapa saya harus meninggalkan orang yang begitu setia mendampingi saya untuk menikah dengan kamu yang hanya materialistis? Hati-hati saudara. Ya, Salomo sama begitu menikah, datang semua 1000 orang. Mungkin dia berkata, ya gimana, nggak bisa tolak saya. Situasinya begini, nek tolak kan gak enak. Lo sudah tolak dosa enak gitu. Nah enak sungkan toh. Hati-hati lo saudara, betul kan? Teman-teman korupsi semua, lah gimana situasinya seperti ini? Kalau saya nggak ikut ikut, kan gak enak. Semua berbuat dosa, masuk saya nggak ikut ikut, lah kan gak enak. Kemarin saya waktu di Malaysia saudara, di dari Genting diajar saudara, ternyata di sana pusat perjudian, kasino harus ditanya ya sama yang ngajar itu, mau lihat nggak? Ya lihat aja nggak apa-apa, ada CCTV nggak? Saya bilang, nah ono CCTV di polsek lebu Kompas apa Pak Pendeta Timotius Agus Suryanto. Tapi saya nggak main juga, saya lihat saudara, itu orang buang duit luar biasa. Tapi kok ya banyak saudara, banyak ramai itu 24 jam dibuka. Saya dapat saudara nggak ada yang pernah di sana saudara. Naik menonton tidak apa-apa saudara. Saya masuk ke sana saudara, wah di sana ada kotak minuman saudara ya, Nescafe free. Wah saya minum aja sih karena free. Kalau beli di luar itu 7 ringgit. Nah 7 ringgit itu sekitar berapa ya? Bisa sekitar 30.000 ya, 28.000. Sampai kan itu uang luar biasa ya, luar biasa. Hati-hati sudah ya, hati-hati, jaga hidup itu. Tokoh-tokoh Alkitab banyak yang hidup karena yang gagal hidup sesuai dengan firman Tuhan karena situasi, menghalalkan, melegalkan situasi. Jangan juga, karena Allah kita tidak pernah memiliki etika situasi. Makanya muncul untuk menghadang etika itu, muncul yang disebut dengan etika Kristen. Etika berdasarkan kebenaran
kebenaran firman Tuhan yang absolut. Jangan melegalkan karena situasi, jangan korupsi karena situasi, jangan berbuat dosa karena situasi, dan jangan pernah membenarkan itu karena situasi, karena Allah tidak pernah membenarkan itu. Ingat Abraham kan mengambil Hagar karena situasi. Mungkin secara manusia bisa dibenarkan. Saudara, jangan cari kebenaran manusia. Kebenaran manusia salah. Coba kalau lihat kebenaran manusia, ya maklum lah, kan Sarah sudah mandul, sudah mati hai, sudah menopause, sudah mandul saja nggak bisa, apalagi menopause, sudah tidak mungkin. Kalau Abraham masih berharap itu, ya bodohlah Abraham, mungkin gitu sudah ya. Makanya tidak salah, kasih Hagar itu tidak salah. Kenapa saudara? Pada waktu itu Buddha itu milik. Jadi waktu Sarah kasih Hagar kepada Abraham, itu anaknya Hagar itu menjadi anaknya Sarah. Seperti saudara beli sapi, ya, sapinya punya anak saudara, dikembalikan nggak sama yang punya dulu? Enggak kan? Sapi itu menjadi milik kita karena budak itu seperti barang, bayangkan. Jadi secara konsepnya si Ismail itu anaknya Sarah, bukan anaknya Hagar, karena Hagar ini budaknya Sarah. Kita mungkin bisa membenarkan ya, oh iya benar, masuk akal lah. Tapi salah. Allah nggak berjanji seperti itu. Ya, akhirnya betul Sarah bisa melahirkan. Makanya waktu dikasih tahu kan Sarahnya ketawa tuh ya. Siapa yang nggak ketawa? Malah bicara kalau ada nenek-nenek di sini yang dikasih tahu tuh dapat lewat mimpi ya. Kamu mengandung loh. Terus cerita ya sama temennya, puji Tuhan, ternyata Tuhan tadi malam aku dapat mimpi, aku akan mengandung. Mungkin temennya langsung, aku sama pakai gigi palsu bisa lepas sudah. Usia sudah mati, sudah. Itu tidak salah, secara situasi kan berkelakanya Hagar itu sangat betul, tapi salah. Bisa akibatnya misalnya kan? Akibatnya sampai sekarang gara-gara salah melangkah. Ismail dan Ishak bermusuhan sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini. Jadi Israel dan Arab itu selalu bermusuhan sampai hari ini. Bahkan Kristen dan Muslim gara-gara itu, saudara. Gara-gara itu. Kenapa salah? Dan masih banyak tokoh-tokoh lain yang ketika tidak lagi hidup di dalam kebenaran, melegalkan dosa. Jadi kebenaran itu patokannya firman Tuhan, bukan menurut perasaan, bukan menurut situasional, ya, bukan menurut keadaan sekitar, tetapi kebenaran itu bersifat absolut, dan kebenaran itu selalu relevan, selalu sesuai dengan keberadaan kita pada masa apapun. Kebenaran firman Tuhan selalu update, selalu benar. Dia tidak melewati batas waktu, dia melewati batas etika apapun firman Tuhan bisa diterapkan. Jadi jangan takut untuk menerapkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ketika diterapkan, dan saya hanya mau katakan satu-satunya kebenaran berdasarkan kitab, berdasarkan firman, berdasarkan kitab-kitab agama, saudara, yang tidak bertentangan dengan hukum manapun, yang tidak bertentangan dengan etika manapun, hanya firman Tuhan, hanya Injil. Coba saudara, kitab yang lain bertentangan. Firman Tuhan katakan berkat memberi daripada menerima, betul. Beberapa kitab yang lain diajarkan untuk mengemis, betul ya? Bahkan ada hari tertentu dia minta. Firman Tuhan katakan belajar memberi. Bertentangan dengan firman Tuhan. Bertentangan dengan hukum negara. Mengemis itu. Bertentangan, saudara.
Saudara di Jakarta ngasih pengemis saudara, kena ketangkep lah, repot tuh saudara. Ya, kalau di sini orang ngamen saya kasih, ada bilang jangan loh, nah, sementara salah 3 belum dikenakan aturan ya saya kasih lah. Berkat memberi daripada menerima, dikasih 2000 doanya panjang saudara. Kalau di Jakarta nggak boleh sudah kasih, sudah kena tangkap. Jadi kalau sampai Jakarta saya diingatkan, jangan kasih, karena saya akan tidak tahan ini, jangan kasih. Nah, sudah. Peraturannya sudah benar itu. Kata kita katakan luar biasa. Kita tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Mari bagi yang kita ini, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia sudah mati buat kita. Dialah kebenaran itu. Dia mati supaya kita dibenarkan. Dia mati supaya kita tidak lagi diikat oleh ruang dan waktu. Kita menyembah Dia dalam roh, karena Allah kita roh. Dan tubuh kita, hidup kita adalah bait Roh Kudus. Dan mempersembahkan hidup benar, mempersembahkan hidup kudus, itu adalah ibadah yang sejati. Dan sembahlah Allah dalam kebenaran. Kebenaran menurut firman Tuhan, bukan kebenaran menurut logika kita, bukan kebenaran menurut perasaan kita, bukan kebenaran menurut situasi yang ada di sekitar kita, tetapi hiduplah dalam kebenaran menurut firman Tuhan. Dia sudah mati buat kita supaya kita dibenarkan, supaya kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Sebentar kita menikmati tubuh dan darahnya. Mari kita persiapkan hati kita, saudara kita pakai berdiri bersama-sama.